Yuk, di tab-tab layarnya ada teman-teman. Ya, malam semuanya. Ya, malam. Kang Calvin, seneng Bapak. Ya, makasih Bro Elit. Gerakan update untuk SRP ini naik lagi nih. Volumenya naik lagi. Ya. Pembelian koinnya naik 4 juta. Suplainya ada yang beli 4 juta ini. Kemarin 5183. Ya, Punic Beauty malam. Menarik ya untuk SRP ya. Makasih Bang Calvin. BTC dominan, semoga nanti malam merah lagi ya. Ini saya sebentar toh, mungkin 1 jam aja, makanya itu ya teman-teman. Yang penting poin-poinnya aja. Yang perlu dipantau untuk saat ini, menurut market saat ini adalah MA7 ya teman-teman. Ini menjadi poin penting. Ya, Bro Lasno. Jadi pantau ya teman-teman. Harusnya ini dia naik. Ini baru perlawanan harusnya. Apa yang harus terjadi? Harusnya BTC-nya naik dulu. Ya. Ini BTC USD ya sama. Jadi ini harus naik dulu. Kalau lihat di bentukan polanya bagus ya. Harusnya moga-moga ini naik ya. Sampai malam, sampai besok pagi close candle itu naik ya. Dan ini hari apa dah? Ini hari Minggu ya. Yang perlu diperhatikan adalah besok itu juga termasuk close candle. Close candlenya itu berarti kalau yang kita harapkan itu adalah dia sampai, kalau sampai 28.000 ke atas lebih bagus sih. Kalau sampai, karena ekor yang di bawah lebih panjang, itu yang penting. Tapi syukur-syukur kalau posisi marketnya nanti bisa sampai 28.000 plus yaitu lebih cukup bagus. Masa putus terus sih? Oh iya masih putus sih. Sorry. Masih putus. Diurang dari awal. Oke. Happy. Ini putus ya? Putus enggak teman-teman? Yuk diketik yuk. Putus enggak? Nanti like. Loh aman. Ini aman apa nge-like? Lancar. Oke, ketik lancar kalau itu. Sudah aman ya. Tadi soalnya tadi enggak pakai wifi. Tadi pakainya data, jadi enggak bisa itu. Yuk kita ulang ya. Kalau dari time frame hariannya, yang dipantau adalah time frame hari ini close candle-nya. Harusnya hijau ya. Kalau lihat di posisinya harusnya mapan hijau. Ya. Tapi yang perlu juga diperhatikan lagi adalah close candle weekly. Ya, malam Bunda. Close candle weekly ini memang close candle weekly-nya ekornya lebih panjang di bawahnya ya. Ini sebenarnya kita sudah setengah bagian itu cukup oke gitu loh. Ya. Tinggal itu. Makasih Bunda Ira. Tuh, makasih Farida buat korunnya ya. Yuk di follow buat Farida dan Bunda Ira. Yuk. Jadi yang perlu diperhatikan
kalau sampai besok di 28.000 bisa ketembus, itu bagus. Ini akan merubah kondisinya weekly-nya. Ya, oke, makasih. Ya, thank you Bunda. Jadi kalau weekly-nya bagus, coba kita monthly-nya ya. Monthly-nya seperti apa sih? Ya ini monthly-nya cukup oke sebenarnya. Prospek ya. Ini untuk monthly ini kalau lihat di posisi monthly-nya ini mateng. Harusnya Juni ini terjadi kenaikan. Ini lihat nih. Kenceng enggak kalau ini? Ekor kebentuk sempurna. Ya, untuk time frame bulanannya itu cukup bagus, mapan. Kalau saya lebih suka posisi market, dia kepukul dulu di bawah. Seperti kemarin ini kan berarti merah-merah dulu, gara-gara merah-merah dulu. Jadi monthly-nya ini ada ekor panjang akhirnya. Nah ini bagus. Kondisi market seperti ini, bulanannya kalau awal-awal sudah bentuk ekor dulu, bagus malahan. Jadi ya. Nah nanti sampai kapan kalau secara time frame harian untuk di riwayat 2019 sebenarnya kan akhir bulan sampai 26 Juni. 26 Juni. Kalau yang 2000 aslinya dari 2019 itu aslinya 26 Juni mentoknya. Lah tapi kan karena pergeseran dari halving mempengaruhi atau tidak, ini kan yang baru kita pelajari. Kalau lihat di posisinya masih di set 2 gini terus, bisa jadi memang akhir bulan menjadi temanya untuk akhir dari finish juga bisa, gitu ya. Jadi saat ini posisinya market seperti apa, masih bullish memegang kontrol. Ya Om, ini sudah belok gini lah, makanya ini harus dilihat dalam 2 hari ke depan. Teman-teman pantau di benang ini MA7 ya. Karena MA7 hari ini membuat orang galau ini. Mesti membuat orang galau. Belok soalnya. Biasanya orang akan memaknai yang paling bisa melihat candle seperti itu kondisinya yang seperti apa sih di riwayat masa lalu gitu, yang paling berbahaya. Saya terbuka aja, ini bahayanya di sini. Makasih Bang Ar. Lebih baik saya terbuka aja dengan teman-teman. Ini bahayanya kalau ini terjadi. Ya. Jadi besok itu beberapa hari ke depan itu tetap dikawal. Pesan saya gitu. Jangan sampai terjadi yang namanya cross seperti ini. Ini sudah tidak ada obat. Ya. Kalau yang terjadi cross seperti ini, langkahnya apa yang harus dilakukan? Walaupun seperti ini belum tentu memberi sinyal bahwa dari bullish menjadi bearish, belum tentu. Karena fase bullish menjadi bearish tetap dasarnya adalah resist yang ada di bawahnya ini, gitu ya. Belum tentu fasenya akan tumbang seperti itu, juga belum tentu, karena ini perlu beberapa hari kan momentum ini. Jadi yang perlu dikawal tetap MA7 teman-teman. Ini penting, MA7 seperti ini penting karena posisi saat ini juga dibilang bagus tidak bagus juga, tapi apakah momentumnya ini masih kemenangannya gini teman-teman. Kenapa kok saya masih optimis bahwa bullish memegang kontrol? Karena dasarnya adalah altcoinnya belum terbentuk. Momentum untuk posisi bullish altcoinnya belum terbentuk. Jadi disitulah saya meyakini bahwa BTC tidak tumbang. Dasarnya itu. Jadi walaupun secara benangnya medeni yang ini Om. Iya, walaupun seperti ini makanya kita tetap harus realistis, kita pantau gitu. Kapan mantaunya? Dalam waktu 2 hari ini. Kalau 2 hari ini dia belok ini ke atas gitu ya.
ini belok ke atas, ya momentum. Gitu aja. Ya. Jadi ini penting. Kelihatannya sepele, benang MA7, tapi lebih baik saya berikan satu sudut pandang yang terjelek seperti apa. Walaupun kesempatan untuk terobos ke sini, kesempatannya itu kecil sekali. Menurut saya kecil sekali. Paling cuma 15%, tapi kenaikan bisa jadi lebih cenderung mendominasi 85%. Gitu ya. Tapi kan saya harus menjelaskan ini. Minimal kan teman-teman tidak bisa tak kawal 24 jam. Iki harus seperti ini. Ketukani nanti eksekusinya seperti apa tidak bisa. Tapi minimal kan kalau ketika ada gambaran seperti ini, terjadi hal yang di luar kontrol kita, teman-teman bisa eksekusi itu. Menurut, oh kira-kira sudah beberapa hari ini tak dilalawe aku ndak bisa live gitu. Minimal kan teman-teman sudah bisa tahu, oh marketnya ini kayak gini ini sudah pra bearish ya. Sudah ada persiapan gitu. Menurut saya seperti itu ya. Walaupun kesempatannya kecil untuk terjadi tumbang di bawah. Dasarnya apa? Kembali lagi tetap sama. Dasarnya saya ingatin kembali bahwa posisi saat ini bacaannya gini. Semua altcoin didorong untuk masuk ke dalam posisi bearish. Sebenarnya kemarin kan sudah dibawa masuk ke dalam posisi bearish. Ini semua altcoin. Yang perlu teman-teman perhatikan, apakah bearish dari kondisinya altcoin ini tipikalnya itu sejajar, posisi toyibnya itu sejajar, atau posisi toyibnya itu dia nyentuh di sini dan tumbang ke dalam lagi. Itu menjadi penting karena kalau posisinya sejajar dia akan menarik ke atas. Nanti perangnya di sini teman-teman. Itu dasarnya ilmu secara keilmuan yang saya amati dari candle Bang Thoyib. Ketika candle Bang Thoyib itu muncul 1 kali, 2 kali dipertahankan, dan dia membentuk pola sejajar seperti ini, biasanya dia akan ngepost dulu di MA99. Ketika nanti di MA99, dia baru momentum terjadi yang namanya, makasih Farida, terjadi yang namanya perlawanan dari market. Disinilah perlawanan dari market. Prabulis itu akan terjadi, kondisinya dikonfirmasi di sini. Biasanya MA7-nya akan mengawal di fase seperti ini. Ini satu ya, yang dari Shiba. Coba kita bongkar yang lain ya. Jadi nanti dari sini alurnya baru teman-teman bisa ngerti alurnya. Oh kenapa toh, alasannya apa? Kenapa toh tidak takut penurunan? Dasarnya karena kita menyatukan beberapa market koin ini, akhirnya kita ketemu, oh perjalanan mereka tuh maunya kemana sih sebetulnya gitu. Oh nama tokennya enggak kelihatan. Oh iya dong. Oh alah, ini ya kelihatan nih. Oh kurang panjang, sorry. Gini ya, kurang jauh ya. Jauh ya. Nama tokennya ketutupan. Bi, udah nambah ketutupan. Gini, kelihatan ya. Ya. Ya gitu ya. Shiba ya. Ya kelihatan ya Shiba ya. Nah, jadi kondisi Shiba ini satu konfirmasi bahwa momentumnya itu belum terjadi. Jadi memang kemarin itu fasenya itu altcoin dibawa dorong ke bawah, bearish memegang kontrol. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah apakah saat ini momentum perlawanan dari koin-koin altcoin itu. Kalau saya membaca dari marketnya,
di sini sudah ada toyib 2 gini dan ya. Jadi kalau dia mau short teman-teman, itu yang kelihatan akan seperti ini teman-teman. Polanya akan seperti ini. Kalau dia mau short, ini yang kedua ini dia akan ditimpa di sini. Lengkuannya beda. Tapi kemarin tidak terjadi. Jadi dia datar, ini mempertahankan dari, ini namanya double bottom atau triple bottom ya. Ini ada 3 ya, triple bottom, dan ini adalah momentum. Nanti disinilah dari bearish di sini menuju pra-bullish di sini. Ini tandanya adalah tarik dari resist ini teman-teman. Di resist ini areanya adalah 0, ini kill 01 1189. Nanti area itu ketika ditembus dan posisinya dia bisa bertahan di area MA7, biasanya yang mempertahankan adalah MA7. Jadi benang MA7 ini yang akan bisa memberikan kita sinyal teman-teman. Biasanya fasenya akan seperti itu, dipertahankan di MA7. Contohnya seperti apa Om? Contohnya seperti ini teman-teman. Ini contohnya teman-teman. Jadi ketika, makasih Bro Hengki, ketika bullish memegang kontrol, ketika dipertahankan di MA7 ini kayak gini deh. Kelihatan kan? Jadi apakah dia menyentuh MA25? Enggak, sama sekali. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa kondisi seperti ini nih. Ini yang sering kali balok-balok seperti ini langsung dimaknai, wah ini mau turun, ini mau tumbang, belum tentu. Jadi masih ada yang teman-teman perlu perhatikan, apakah MA7-nya bisa mempertahankan. Kalau MA7 bisa mempertahankan, dia tidak akan menyentuh di MA25. Ini teknik dasar. Semua koin teman-teman bisa melihat dengan cara itu. Kalau memang dia tidak kuat, dia akan tembus di sini. Di sini bisa dipertahankan atau tidak. Kalau tidak bisa dipertahankan, dia akan tembus lagi di sini barunan. Fase ketiga adalah MA99. Jadi ketika FOMO terbentuk, bentukannya seperti ini tidak usah takut. Lihat bahwa dia di atas MA7. Ketika MA7 ini bisa mempertahankan terus ya, belum jebol gitu, biarin aja. Biasanya memang maratonnya tipe seperti itu. Ini FOMO itu, kegunaan dari FOMO itu adalah MA7 itu sangat penting. Gitu ya. Ini jadi MA7 ini pentingnya ketika FOMO. Yang mengawal FOMO itu adalah MA7. Gitu ya. Itu satu ya, satu koin yang di satu sisi BTC-nya kenapa kok tebannya kok enggak turun, kenapa ya? Dasarnya satu, posisi altcoin momentum. Seperti SHIBA. Kita lihat dari sisinya ADA sekarang. ADA ini belum terjadi kenaikan. Karena ADA ini adalah salah satu produk yang memiliki sebuah riwayat. Ini time frame-nya bisanya 1 hari. Karena yang paling akurat saya lihat itu adalah 1 hari time frame-nya. Jadi teman-teman kalau pakai 1 hari dengan MA7, MA25, MA99 itu lebih oke lah. Saya melihat dari 2,5 tahun ini ya pakainya itu time frame 1 hari. Bahkan di futur pun saya pakai time frame 1 hari. Loh kok gitu? Iya nanti sesi akhir aja ya. Ini spot dulu. Terus itu ya. Kalau ada, di mana ada itunya? Karena ada ini punya histori, jadi kita sebenarnya lebih mudah. Satu adalah ADA, setengah dari ADA, di bawahnya adalah spot di bawahnya. Nah itu adalah kenaikan 1 tahun sebelum halving. Momentumnya sama, 26 Juni terakhirnya. Baru kita akan bisa melihat apakah dia sudah menyentuh atau belum. Belum. Harusnya kan dia di sini. Bisa areanya itu ini atau ini, ya kan? Berarti kan bisa di sini $1 atau bisa di sini 0,72 atau 73. Dasarnya adalah ATH
setengah dari ATA. Nah, setengah dari ATA-nya kita belum tahu apakah yang di sini atau di sini. Kita ambil spotnya. Ini spot, ini spot. Jadi kebacanya adalah 0,72, FOMO-nya bisa sampai $1. Jadi kenapa kalau di room ini FOMO-nya untuk ada harusnya kapan? 0,73 sampai $1. Dan itu belum terjadi. Dan kalau kita tilik dari ada ini, kemarin memunculkan yang namanya candle engulfing. Nah, candle engulfing ini ada cukup menarik karena ketika candle engulfing itu muncul, biasanya dia dapat momentum. Contoh kayak di sini ya, ini candle engulfingnya muncul nih. Candle yang 2 kali lipat lebih panjang dari candle merah. Walaupun merahnya panjang tapi 2 kali bisa lebih tinggi. Nah, ini juga sama. Walaupun dia setengah ya, 1,5 tok. Tapi ini sudah momentum. Jadi harusnya di beberapa hari ke depan dia harusnya maraton. Maraton kurang lebih seperti apa ya? Kurang lebih seperti gini-gini nih. Moga-moga sampai kemana ya? Kemungkinan 0,72 ini menarik untuk ditunggu. Ya, menarik untuk ditunggu. Kita pantau aja dalam waktu sampai. Ini kan finishnya berarti kalau menurut 2019 dia adalah 26 Juni. Tapi apakah itu akan terjadi sampai 26 Juni? Menurut saya tidak sampai. Menurut saya loh. Paling momentum yang akan bersamaan gongnya itu bisa jadi tanggal 18 ketika SEC dengan SRP itu nanti speak. Keputusannya seperti apa? Nanti akan SRP ini yang akan menarik. Dia lanjut, yang lain mungkin sudah mulai mengalami koreksi. Nanti menarik, SRP itu akan sangat menarik. Nanti saya akan bahas SRP dari sudut pandang apa yang saya lihat. Maaf baru join lagi Om. Gimana pendapat Om? Bulan 5 enggak nembus 30k gitu. Ya enggak apa-apa, berarti kan momentumnya belum terjadi. Gitu aja. Nah, kalau secara ini kan sudah bulan 6. Udah wis lewat ya. Secara story kan jadi gini. Tak ulangin lagi. Kita itu kenapa bulan 5? Karena kan kita duga takutnya setiap halving itu ada pergeseran 22 hari. Apakah itu yang akan terjadi pada setengah tahun penaikan? Jadi makanya kita hitung 22 hari sampai 30 harinya. Ternyata tidak ada momentum. Ya berarti kita kembali kepada riwayat yang sebenarnya. Cuman berbeda waktunya aja. Tapi momentum akhirnya sama-sama. Karena ini momentum akhir. Maknanya adalah yang perlu dicermati adalah ini adalah FOMO ketiga. Jadi FOMO itu bentukannya ini seperti ini nih. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Momentumnya itu 3 kali. Dan yang ketiga itu biasanya lebih hiper. Begitu juga dengan yang di sini 2019 sama ini. Loh, Om ini tapi tidak menyentuh MA19. Bedanya cuma ini. Tak tambahan ini loh. Enggak podo. Bedanya cuma koreksinya dipertahankan yang di 2019 itu MA25, saat ini dipertahankan di MA99. Itu bedanya cuma itu. Amati dengan jelas dulu. Nih lihat. Kita di mana? Kita di sini. Momentum ini belum terjadi. Yang ditunggu kemarin Juni dikirakan kita nanti sekitar Mei itu yang sudah maraton cepatnya ya. Karena ini butuh waktu cuman 16 hari. Lah itu momentumnya yang kita sedang menunggu kan. Jadi tidak apa-apa, santai aja yang karena juga di sini BTC kita ini kondisinya kan dari Desember. Jadi sudah tidak pusing. Sebetulnya momentumnya mau kapan, ayo kita tunggu dok aja. Jadi sudah tidak pusing sebetulnya. BTC-nya kan dari Desember sebetulnya.
Jadi tidak ada bedanya buat kita ini, mau dia naik turun di sini dulu, ya udah biarin aja. Sak kesele wis. Gitu ya. Yang penting yang perlu diamati bahwa ternyata ini yang perlu diamati gini teman-teman. Tok isa yo. Ini BTC kurang satu momentum. Kan di sini toh, berarti kan kurang satu momentum toh. Tapi altcoin itu tidak ada kenaikan rata-rata. Pertanyaan yang harus teman-teman renungin sendiri ya. Apakah mungkin altcoin ini tidak ada penaikan? Ini yang poin pentingnya nanti di sini. Apa sih yang sebenarnya skenario yang sedang disiapkan? Skenario yang sedang disiapkan menurut saya adalah satu momentum yang belum tercipta sampai saat kali ini. Di apa? Di altcoin. Karena altcoin itu duitnya enak. Ya. Altcoin itu uang enak. Buat para whale, buat para exchange uang enak altcoin. Ketika momentum itu terjadi antara di sini contoh kayak ada ya. Di sini atau semakin FOMO semakin seneng. Tapi perlu saya ingatin teman-teman. Setelah ini selesai di bulan Juni ini, nanti momentum yang akan terjadi apa? Setelah ini tidak bisa naik, nanti kan gini polanya, sideways kan. Ini keraguan market terjadi. Semakin ragu, semakin takut. Baru nanti bearish memegang kontrolnya terbentuk. Sampai kapan? Desember. Loh kok gini om? Ini riwayatnya. Ini 1 tahun sebelum halving. Nah 23 ini adalah 1 tahun sebelum halving. Halvingnya kan 24 April. 24 April ya. Awal sekitar tanggal, ya awal lah. Sebelum tanggal 15. Jadi yang terjadi, ini jarang membahas, orang-orang itu jarang membahas ini. Gue paling dicekoki tok gini loh. Ini 1 tahun sebelum halving, ini pra halving. Waktunya mengambil market. Nanti ada bull run di depan. 2025. Saya mau nambahi. Tolong dijelaskan sebelum tahun 2024 marketnya kaya apa. Nah ini tak dudoi kan, tak tunjui. Market yang terjadi tidak seindah iklannya. Kalau iklannya bull run 2025 itu naik, bener naik nanti 2025. Awalnya di 2024. Lah 1 tahun sebelum halving itu sekarang kenyataannya pahit. Bar Juni itu nanti dikoreksi sampai Desember. Ini tidak pernah saya melihat itu orang kuar-kuar ini. Tidak semudah itu. Jadi gini loh, ini enggak sih, enggak 2 hari penentuan enggak. Gini Bro PUBG, kalau melihat marketnya secara itu utuh semua sebenarnya ya harusnya naik lah. Tetap naik ya. Penyelesaian belum ada soalnya. Jadi Bandar enggak margin ya. Poinnya apa? Retail masuk, ada momentum, altcoin semua retail masuk terbang dan cuman dikasih harapan dan mimpi indah. Besok tahun 2025 itu nanti bulan atau ATA baru. Ya bener. Sing diomongke 2025 bulan dan ATA baru itu tidak salah. Nanti coba nanti lihat ya. Kalau yang sudah sangkut-sangkut di sini nanti ya bulan Juni nanti banyak itu ya, Juni Agustus nanti sangkutan tuh gembor-gembor keluar-keluar tuh. Nanti narasinya cuma satu, ya udah di stacking, di save, ditunggu nanti bulan. Ini nanti gitu wis narasi ning kok ngono. Kowe ndelok kok seliweran seperti itu wis. Ya. Ya itu nanti banyak korbannya banyak. Makanya saya ingetin terus, kita sudah bicara ini
dari Desember. Bukan sekarang. Nah ini tinggal finish tok sebenarnya. Jadi kita ini sudah bicara ini sudah dari Desember. Kalau teman-teman di YouTube yang kita itu ya download ulang itu kita sudah bicara ini dari Desember. Nanti kalau sudah di sini nih ya, posisinya itu set di sini ya. Kan berarti makasih Bro Sebastian. Makasih ya Bro Yuyu. Ya, panjang harusnya panjang kalau saya optimis sih ya malam terus jadi seperti itu ya. Besok kalau sudah mentok itu biasanya mentoknya nanti loh ya antara 45 sampai 48 sih. Kalau naik lagi naik lagi enggak banyak. Kalau sampai mentok itu di sini dia. Ingat-ingat kalau sampai masih 51 masih terus lah itu nanti mentoknya dia di sini 51800. Bang Drev. Gitu ya. Saya ini tidak lama nanti paling sampai setengah 10-an lah. Soalnya ada kayak ngelilir gitu ya. Jadi ini yang saya kasihan itu nanti yang di sini nanti sudah tidak naik-naik momentumnya semua sudah pada terbang ya, kayak ada sudah sampai tujuannya di Juni ini. Pertanyaannya kan gini, nanti itu posisi sudah di sini tidak naik-naik, kira-kira itu retail apa yang dipikirin? Ya sama seperti pada waktu kalau teman-teman masih ingat, sama dengan posisi saat ini. Nanti kalau FOMO itu terbentuk, itu tuh caranya melihat marketnya itu nanti terjadi yang namanya ketakutan itu seperti apa. Tetap ada perlawanannya, bukan tidak ada perlawanannya loh tapi kalau yang bulan itu kayak gini. Jadi kalau yang bulan itu ada perlawanan, dia naik 2 gunung gini kan. Tapi kalau yang saat ini tidak. Jadi kondisinya akan seperti ini aja. Marketnya akan satu kali aja. Dan jangan dipikir bahwa ini tidak, kalau yang ini langsung ya nunjem langsung. Dia langsung kepukul langsung ini. Karena panik. Ini yang namanya begitu dia mentok, itu langsung paniknya turun. Nah ini sambuk bayangnya udah, kasihan ya woi, wong yang sangkut kayak gini. Aku rak som bayangnya bener, jujur. Nanti aku pesanku gini ya, bulan Juni awal itu hati-hati. Loh, katanya pakai bahasa Jawa. Tenane, aku ora apa-apa lho. Bahasa Jawa yang malah penak, ya toh. Ngene wae iki. Yo. Banyak yang enggak tahu nanti ya bahasa Jawa kabeh malah itu nanti enggak tahu juga. Iya, tinggal 1 bulan tok. Nanti momentumnya cuma bulan ini tok. Dan bulan ini pun teman-teman perlu perhatikan, setelah itu bulan Juli, saya bulan Juli awal itu saya mungkin loh ya. Kan nanti lihat dulu lah. Kemungkinan besar saya sudah keluar market. Ya tinggal ini yang kita ayo kan dirungokno pena. Aku ngerti bahasa Jawa. Oh ya gitu ya. Kalau mau bahasa Jawa saya bisa loh, bener. Wis komplit bahasa Jawa sing komplit itu saya bisa. Malah. Tapi kan ini semua untuk ada yang banyak yang tidak tahu. Juli. Jadi Juli awal itu teman-teman hati-hati. Ya. Bahasa ya gitu ya. Jadi Juli awal itu teman-teman sudah hati-hati. Karena
market itu kondisinya seperti itu. Itu yang dari, karena secara momentum itu sampai Juni 26 Juni itu yang 2019 itu mentok. Setelah itu ndak no manis sih. Kalau mau tahu itu ndak no manis sih belas. Ya, setelah 26 Juni ini ya tumbang sampai kapan? Ya titik terakhir di Desember. Kalau mau ndak terlalu lama menunggu ya Desember aja, Desember pertengahan. Itu kalau untuk yang beli reguler. Makanya yang di sini ini yang kemarin teman-teman perhatikan. Jadi gini, apakah yang saya pikirkan cuma satu, kalau ini kan kita nanti di sini kan tidak bisa beli reguler loh. Piye caramu beli reguler, yang tahu turun mosok kamu mau beli reguler, ayo. Siapa yang sudah tahu mamane ya ini momentum terjadi penurunan, makasih Bro Yoyo. Terus teman-teman tetap nekat. Ya wis regulerku tak simpen buat 2025. Kan ya tidak mungkin. Kecuali kita tidak ngerti, itu beda lagi. Seperti pada masa lalu tidak tahu, karena ketidaktahuan kita di sini. Ini siapa yang pernah mendengar ketika di sini beli ini ya udah besok tunggu bulan lagi. Siapa yang pernah mendengar itu? Tahu ndak bulan ini kapan? Bulan itu 4 tahun lagi. Ini kalau di sini berarti 2 tahun lagi. Ini udah 2021 ya, berarti 3 tahun lagi. Ini kenyataannya menyakitkan seperti ini loh. Lah saya ndak mau nanti narasinya gue yang disangkut wong tak suruh diem untuk staking. Ini konyol gitu loh. Jadi kita harus belajar. Oke lah, kita sudah satu kali kesalahan. Indonesia ini masih baru, boleh. Tapi kita tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Itu pesan saya. Kita tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Itu penting. Ya. Bukan poso tok itu. Poso mbek tangisan Mesir itu. Mbek neng pojok ambek dijedoke kepalane duk duk duk. Niki Bro Edi Ferguson ya, jadi gitu ya, jangan sampai kita ini mengulangi kesalahan masa lalu. Maksud saya gitu. Jadi oke lah, Indonesia ini baru, tidak apa-apa. Kita belajar dari hal yang menyakitkan, dari hal yang cukup sulit di dalam perjalanan investasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi di masa depan dengan cara yang berbeda. Karena riwayat, ini kan berarti riwayat, berarti ini kan pengalaman yang kita alami. Setuju tidak kalau ini pengalaman yang kita alami semua? Riwayat ini akan memberikan dampak di depan. Begitu juga tahun yang terjadi 1 tahun sebelum halving ini adalah sebuah riwayat, di mana kita ini bicara soal riwayat ini sudah dari Desember dan perjalanannya saat ini tinggal 1 sesi, yaitu sesi akhir. Dan itu perbedaannya cuma ada di sini teman-teman. Nah beda gini di sini toh ini. Nanti pelajari sendiri ya kalau di itu. Lah kita ini baru di momentum di sini. Ini bedanya cuman itu. Koreksinya aja. Momentumnya sama, posisinya candle engulfing terjadi juga sama. Kalau yang di sini memang tanggalnya yang beda. Tapi momentumnya sama, ditandai oleh tanda apa? Candle engulfing. Jadi posisi saat itu kan ditandai oleh candle engulfing ini, memakan balok yang sebelahnya warna merah ini. Jadi saat ini yang perlu diperhatikan adalah momentumnya ini. Kapan ini momentum ini terjadi? Kalau saya pikir waktu itu akan bersamaan dengan altcoin yang di sini, ternyata enggak, altcoin belum dinaikin.
yang terjadi dalam dua momentum ini, altcoinnya yang dinaikin itu sedikit tok. Seperti APT, FTM, Matic itu sudah naik. Terus koin-koin itu ya, AI, koin-koin Cina itu kan booming kemarin itu. Itu yang di dua momentum ini itu yang terjadi cuman sebagian koin-koin itu naik. Lah, momentum yang ketiga ini akan maknanya berbeda. Hampir dipukul rata semua altcoin seperti yang belum naik ini, contoh seperti ADA, contoh lagi seperti SRP sudah mulai naik ya. Contoh lagi ini seperti Sandbox. Ya, ini menarik ini. Sandbox, terus Shiba itu kan belum naik itu, Shiba malah turun dia. Jadi teman-teman perlu perhatikan maknanya saat ini. Kenapa sih sedang ditunggu apa? Sebetulnya BTC itu sedang menunggu apa? Ternyata setelah saya pelajari, itu dia sedang menunggu toyib yang ada di bawah semua koin yang belum dinaikkan. Ini saya akan bedah dari sisi altcoin yang belum dinaikkan. Ini ya, Sandbox ini belum dapat momentum. Sudah gitu, dia ini kemarin terjadi yang namanya momentum candle toyib. Nih. Jadi kalau candle toyib ini muncul, teman-teman dipertahankan di dua area ini adalah posisi W. Dan ini juga termasuk double bottom. Ini di sini, nanti peperangannya dia di MA99. Bagaimana dari posisi ini kan berarti posisinya masih bearish. Bearish memegang kontrol kan. Kalau ini dia naik tidak bull trap, baru dia akan melawan yang namanya market. Itu bullish atau pra bullish itu terjadi di sini. Tarik di resist yang ada di sebelahnya ini. Ini adalah pra bullish. Jadi tandanya kalau saya melihat market, kapan waktunya, di semua koin saya akan melihat dengan cara seperti ini. Tandanya sama, terus yang perlu diperhatikan adalah MA7. Pergerakan dari MA7 nanti akan seperti ini teman-teman. Ini MA7-nya akan polanya seperti ini. Apakah dia itu sudah mempertahankan, nanti polanya akan gini. Apakah posisi prabulisnya ini akan dipertahankan dengan cara membentur di sini dan stop, terus ditendang lagi ke atas. Kalau pola ini yang terjadi, ini berarti bulishnya sedang dipertahankan di MA7. Dan FOMO terbentuk rata-rata MA7 mengambil bagian penting di dalam FOMO itu. MA7. Contohnya kayak apa ini? Ini semua nih teman-teman. Tadi ada kan sama apa? Shiba ya. Yuk, ini kita bedah lagi. Lihat ini. Ini momentumnya kayak gini kalau FOMO ini. Jadi di MA7 dia dipertahankan, ganti ini kuning. MA7 naik lagi, MA7 naik lagi, MA7. Di sini ini teman-teman sebenarnya sudah dikonfirmasi 1 benang, 2 benang, 3 benang sudah lebar-lebar. Baloknya meloncat, ini toyib, ini adalah keluar market 80%. Biasanya saya akan melakukan ini. Ini teknik dasar teman-teman. Ini teknik dasar semua koin. Jadi teman-teman kapan makan habis margin itu dasarnya adalah toyib yang sudah lebar-lebar gini. Dan kalau teman-teman perhatikan selalu ada candle yang meloncat. Nih, tak gedein ya. Nih. Meloncat dari benangnya. Gitu ya caranya. Dan diikuti oleh benang yang sudah mulai menggunung. Nah, kalau sudah posisinya tiang seperti ini sudah ada toyibnya itu di lebar-lebar seperti ini, itu sudah keluar 80. Harusnya sudah keluar 80. Karena berikutnya ini cuman momentum terjadinya pertarungan psikis saja yang akhirnya tidak dimenangkan oleh
posisi bullish ya. Jadi ketika ini di sini dia tidak bisa kuat nendang ke atas ini sudah keraguan market. Bahasa yang lebih mudah seperti ini. Ketika terjadi yang namanya di sini FOMO atau kerakusan market atau market itu retail itu menjadi sangat rakus. Finalnya di mana? Candle toyib ini, loncatan ini. Itu sudah finish. Begitu dia nanti mulai tidak naik, ini kan beberapa hari dulu nih. Kok tidak naik-naik, orang mulai mikir. Jadi proses perjalanannya itu seperti itu. Orang mulai mikir, kok tidak mau nendang ya? Kok sudah mulai ekor panjang ya? Mikir tuh orang. Orang mulai mikir, retail mulai mikir, ada ketakutan. Tapi ketika ekor panjang di sini orang berpikir bahwa ini akan terjadi yang namanya momentum kembali. Padahal ini sudah berat. Dan ketika dia dikonfirmasi di sini toyib lagi, dihantam lagi. Kegalauan market terjadi. Itu yang namanya ketakutan. Disinilah kondisi ketakutan market itu menggulung. Yang namanya bearish memegang kontrol itu karena posisi ketakutan market itu menggulung. Gitu. Lah terus bagaimana pra-bearish itu dilihat di sini? Pantek di sini. Cara melihatnya di sini. Kunci di resist yang ada di sini. Kalau posisinya di sini sudah close candle seperti ini di sini. Lah ini bisa naik. Ini tidak mungkin bisa bertahan lama nih. Begitu dia naik di sini ya, mesti tumbang lagi. Karena disinilah poinnya pra-bearish. Jadi kalau teman-teman pengen tahu pra-bearish ini sangat penting. Jadi teman-teman sudah ngerti, oh ini naik pun nanti cuman areanya di sini. Nanti mantul lagi, jedet lagi ke bawah. Dia bisa pun melawan ini ya, nanti di MA9. Karena bearish memegang kontrol, dia areanya dipertahankan antara area MA25 dan MA99 sama dengan kondisi kebalikan dari bullish memegang kontrol. Ini ilmu dasar semua teman-teman. Saya harap teman-teman dengan semua ini teman-teman bisa mengeksekusi dari tradingnya. Lina, waduh, langsung Lina. Wis diomongi Lina iki koreksi lho. Ya, Lina aku weruh pacarmu ki weruh mantanmu to. Ndi bojone ning sebelah iki. Wis nang bojomu kowe nang. Andake bojomu mbuh kowe. Lina diundang-undang iki lho, Mbak. Ya wis, Lina. Sik, tapi tak nguyo sik ya sedurung buka Lina. Iki ngomongnya mantan terindah soalnya. Oh ya, BNB. Ya, di sini ya, Bro Sebastian ya. Luna ndak usah, Luna ini diciptakan untuk menipu. Saya ndak, dari awal room ini dibuka saya ndak mau bahas apa Luna. Ini ya, Lina ini. Ya, sudah dibahas toh. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah riwayat. Di sini kita belajar sesuatu. Bahwa riwayat itu penting enggak? Riwayat itu penting. Kemarin kan kita sudah bahas Lina itu punya momentum 1, 2, 3 hari panjang, setelah itu tumbang. Ini secara riwayat seperti itu. 1, 2, 3, 4 hari tumbang. 1, 2, 3, 4 hari tumbang. Karakteristik dari produk itu adalah sebuah riwayat.
riwayat itu adalah seperti pengalaman kehidupan. Ketika pengalaman kehidupan itu kita amati dengan baik, kita akan bisa menyelesaikan ketika ada masalah di depan kehidupan kita. Sama juga. Jadi ilmu ini sama ilmu urip kodo. Maknai ilmu hidup ini seperti ilmu riwayat-riwayat ini. Nanti teman-teman akan ngerti maknanya. Itu yang saya lihat. Duh apa bener kok. Lho tenan. Dari sinilah teman-teman nanti pinter. Wis percaya. Aku sudah ngamati. Sama ndak? Sama. Tunggono nanti tumbang kan ya. Gitu ya, caranya gitu. Oke. Ini sudah dibahas ini sebelum kemarin kan di sini tuh. Kalau saya kan kemarin kalau saya sih take profit 90% kan gitu. Berarti 10%, maksudnya 10% kok tinggal ya wis ben loh. Anggap jadi hilang ya sak apa kan gitu ya. Gitu ya Nang. Wes aja inget-inget mantan meneh. Wis nang bojomu kok. Ndi ngene piye Wandi? Lina makanan anak putur. Oh ngono ya mbuh itu. Terus tadi Bruce Sebastian apa? BNB ya, oke BNB. BNB ya, oke. SRP santai aja, engko yang $2 ki mbok dol. SRP itu santai aja, kalau dibeli ya udah diemin dulu. Nanti $2 baru mbok jual. Komo. ARB kalau belum turun 94% saya belum beli. Itu dasarnya. Kalau di Binance listing belum koreksi 94%, ya wes nanti tunggu aja, itu akan koreksi di 94%. Kenyataannya seperti itu. Tok sadisme tahun kudu 9, tapi kenyataannya banyak yang seperti itu seringkali. Nanti dibahas nanti. Beneran. Jadi enggak usah beli kalau awal-awal nggak apa sangkut tuh. BNB enggak apa-apa ya, ini dipertahankan, ini Thoyib di sini mempertahankan, di sini mempertahankan, dan di sinilah Thoyib. Ini sebenarnya di sini belum Thoyib, ini Thoyib, yang di sini ini Thoyib. Nah, di sini ini sudah dipertahankan di ring ini. Jadi santai aja, tunggu dia momentum. Kalau menurut saya secara pribadi momentumnya akan ke berapa? BNB ini momentumnya tinggi loh. Kalau saya percaya sampai sini nih 390 sama ini. Jadi saya bukan antipati Binance ya. Tak ulangin lagi, saya tuh tidak ada kesirian dengan Binance ya. Cuman kalau ditanya soal yang listing baru gitu ya di itu ya, itu dasar cara berpikir saya bahwa kondisi listing di Binance belum koreksi 94%, ya saya tidak mau beli. Itu ilmu dasar yang saya pegang terus. Karena dengan seperti itu baru momentum itu akan terjadi. Gitu ya. BNB Bro Sebastian 390 sama 450 segitu gampang. Momentumnya saat ini naik, harusnya naik. ETH menarik ya. Ya makasih Om, sama-sama. ETH juga menarik, walaupun nanti ya setelah ini naik semua itu ya perlu waspada. Saya tidak tahu nih rampung saya tuh menduga tok ya, ini asumsi loh ya, habis SRP ini kira-kira siapa korbannya lagi itu yang tak pikirkan gitu udah loh. Ini SRP baru ini selesai, ini korban paling empuk tuh siapa ya? Menurut saya korban paling empuk ya ETH. Disitulah makanya saya tidak mau beli ETH itu, karena saya ragu dalam kondisi ini Amerika ini kan golek-golek gitu ya toh, banyak dramanya. Itu yang membuat saya
jadi apa ya, waspada gitu kalau saya secara pribadi. Tapi apakah momentumnya akan terjadi dulu, tetap Juni ini terjadi dulu, dia akan sampai kalau menurut saya loh ya, dia akan sampai dulu di 2490 atau ya 2450 sampai 2500-an. Satu kali FOMO di sini. Nah, setelah ini, tumbangnya seberapa yang saya belum tahu. Kalau secara riwayatan 900. Lah kalau dipukul dengan hantaman SEC sekalian mungkin mungkin tidak digolek-golek, yang bisa jadi gitu ya. Kalau sampai di itu ya bablas sisa gitu loh. Ini yang saya takuti di situ. Jadi nanti posisi Juli menurut saya ini resiko cukup tinggi untuk semua koin. Aku ngomong terus terang ya mau dipercaya syukur, tidak dipercaya terserah gitu ya. Juli awal itu mulai market itu tidak baik-baik saja. Untuk reguler ya, kalau saya secara pribadi Juli awal itu malah saya keluar market. Saya mencari celah di ETF down. Kalau ETF down-nya dibantai semua, tidak ada ruang seperti SRP up ya. SRP up aja mau momentum itu kita sudah dongkroin SRP up di situ tuh. Tahu-tahu suspend, kan kurang ajar itu. Ya dah. Nah ini kalau nanti Juli ini kita sudah gadang-gadang ETF down, disuspend ya wis. Solusinya sudah ada di Telegram. Cuman ada 2 jalurnya. 1, libur panjang selama 6 bulan, atau kedua, belajarlah futur. Makasih Bro Norman. Belajarlah futur tapi leverage-nya jangan lebih dari 5 kali. Atau posisinya pasang posisi itu 3% boleh. Kan enggak mungkin kena itu. Itu bisa dipelajari pelan-pelan. Ya. Jadi rasanya tetap di spot ETF. Gitu. ARB ra usah wong kuwi urung koreksi 94%. Engko koreksi sik. SRP sudah lepas saja. Loh, jangan. Sik, engko kuwi SRP ngosik. SRP ini ceritanya beda. SRP itu pada bulan tanggal 18 itu malah ngeri nanti. Itu nanti makanya ini yang perlu dipelajari SRP. Apakah dia keluar dari jalurnya? Ini kan yang baru kita pantau di situ. Jadi situlah yang nanti menarik. Makasih ya Bro Norman buat pausnya. Wah, thank you Bro. Semoga take profit selalu ya. Bro Norman Budiman, yuk di follow teman-teman buat Bro Norman Budiman. Ojo iki ETF short meneh. Iki semen naik sik, mbok short iki piye? Sik to, stop iki bim-bim iki piye iki? Jangan ngajari di short e. Lah wong posisi mau naik kok mbok suruh nge-short iki. Mesakno kok wong iki. Cek tak ulangi ya. ETH itu saat ini tetap momentumnya sama, ada kenaikan dulu di bulan Juni. Nanti posisi Juli lihat market kondisi, nanti kan di sini juga ada aba-abanya. Kapan waktunya momentum. Makasih Bro Norman ya, di follow ya teman-teman. Semoga margin selalu Bro Norman. Naik ETH naik ya. ETH juga tetap naik menurut saya. Untuk Juli ini loh dapat momentum. Tapi momentumnya cuman untuk membuat FOMO. Sebenarnya tujuan Juni ini kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih ini ya, kita tak ulangin lagi ya. Kenapa sih BTC ini belum selesai? Itu satu.
kenapa altcoin itu belum terjadi yang namanya momentum. Jadi dua hal ini kalau teman-teman perhatikan, kenapa hari ini dekat-dekat ini semua terbentuk dengan toyib yang sejajar. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ini double bottom semua. Shiba, yuk. Kalau ada candle engulfing, terus sandbox posisinya double bottom nih. Jadi di sini cukup aneh. Kenapa momentumnya bertepatan dengan kondisi marketnya BTC di MA99 itu adalah pertahanan untuk FOMO terakhir terbentuk. Berarti BTC sedang menunggu momentum altcoin itu bergerak. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi ada satu kali FOMO yang menyeret semua altcoin untuk naik sampai titik yang diharapkan oleh para whales di bulan Juni ini. Saya tidak tahu apakah sampainya tanggal 20 kurang atau sampai sama seperti 2019-2026 Juni terakhirnya. Nah itu yang harus nantinya dilihat oleh teman-teman. Caranya melihat gimana? Caranya melihat itu gini teman-teman. Ini poin penting. Cara melihatnya sebenarnya sangat mudah. Nanti teman-teman tinggal melihat aja candle ini yang akan memberikan sinyal buat teman-teman. Nanti kalau momentumnya naik di atas gitu ya, yang dilihat itu adalah satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Ini lihat ini, balok ini meloncat ya. Posisinya sudah menggunung kalau altcoin gitu. Gitu ya. Kalau altcoin seperti itu. Setelah ini terbentuk 80% keluar dulu dari market. 20% nanti keluarnya gimana? Bro Ar, ada bayi. Time frame-nya 1 hari. Ar ada indah. Aduh lagi. Time frame-nya 1 hari. Time frame-nya 1 hari. Gitu ya. Time frame-nya 1 hari. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kondisinya yang perlu kita perhatikan adalah open posisi enggak. Loh, kalau kita itu sudah beli dari Desember. Jadi ini yang di room ini teman-teman, kita ini kalau yang stok lama semua itu ya, makasih ya Bro Norman. Wah, semoga take profit selalu ya Bro Norman, rezekinya selalu lancar. Yuk di follow buat Bro Norman yuk. Kalau future ya, waduh, harusnya direkam. Harusnya nanti ada, nanti coba ya. Kerekam enggak ya? Kelihatan enggak ya? Ada yang rekam enggak tadi itu? Kalau future sih apa ya? Kalau ini spot, kalau untuk future janganlah. Nanti aja, ruangnya beda kalau untuk future. Ya kalau saya melihat ya naik gitu lah. Naik, kalau saya secara pribadi naik. Juni ini akan naik. Karena kalau teman-teman perhatikan, ini untuk bulannya aja, di monthly aja, itu bagus banget. Bahas futur. Jengnya. Ini bentukannya ekornya sudah muncul ya. Ini kalau beberapa hari ke depan hijau, ini sudah harusnya oke sekali. Perlawanan sih harusnya. ICP dan FTM. Kemarin ICP dan FTM ya, oke yuk ICP dan
Saya juga mau kirim paus tuh. Bro HW mau kirim paus tuh. Yuk direkam yuk. Yuk dibantu rekam ya Pak Edi. Bang Ar tuh. Dibantuin ya. Ya itu Bro Ar ya. Makasih ya Bang HW. ICP. ICP menurutku kalau ICP ini kan ICP yang harga 3.000 itu. Ya, heeh, gimana Bim Bim? Udah itu direkam mau Nan, kalau mau itu direkam sama itu sama si Bang Ar tuh. Udah siap tuh Bang Ar. Dibantu ya Bang Ar. Iya orang Jawa saya sama. Mana dong? Mana prospek? Masuk aja mana? Kalau mana masuk aja. Ya. Mana masuk aja. Nah, kalau ICP ini kan koin sebenarnya sih digoreng ya. ICP gorengan kita sing 3.000 itu. Lah, ya dah. Ini masih ingat ini. Jadi ini koin, ini satu koin itu sebenarnya dimasukkan ke dalam sangkut. Areanya adalah untuk sangkut. Jadi karena apa momentumnya ini ya oke wes lanjut wes ya. Jadi ICP ini kalau saya secara pribadi melihat candle seperti ini itu ya apa candle seperti ini tujuan mereka itu ini yang pintar itu adalah marketingnya, membuat orang jadi sangkut ya. Membuat orang jadi sangkut. Makasih Bang Norman Budiman. Bang Ar sudah dibantu rekamin Bang. Makasih ya Bro Norman. Semoga take profit selalu. Jadi kalau saya secara pribadi iya makasih ya Bang Bro Norman. Sebenarnya kalau saya secara pribadi untuk produk seperti ICP ini berat. Apalagi ini sudah dari 3.000 jadi 4. Bayang loh, 3.000 jadi $4 itu wis nganes kabeh. Bener. Kalau saya secara pribadi sebenarnya enggak. Ini produk masih gorengan. Hampir bisa dipastikan ini gorengan. Wes, stikernya. Itu ya yang apa? Yang langganan itu bisa kirim seperti itu, seperti Bro Norman itu. Ada stiker-stikernya PAM, take profit margin, ada 12 stiker itu sebenarnya. Tapi kalau ditanya soal ICP ini sudah toyib, ini toyib. Toyibnya ini. Jadi 1 benang, 2 benang, 3 benang, candlenya ini di sini. Tapi ini merah. Biasanya kalau merah, ini nih takutnya cuma di sini dan tergantung apakah dia nanti posisinya double bottom atau yang pola seperti ini yang perlu mbok perhatikan. Atau pola ngosor lagi ke bawah. Lah, ketika toyib pendek seperti ini muncul, jadi jangan senang dulu. Marketnya harus dibaca apakah dia double bottom dulu. Kalau saya lebih senang kalau dia double bottom dulu. Jadi ini pertahanannya lebih baik. Tapi juga bisa dia cuma di MA25 dan setelah itu model
masuk ke dalam lagi. Ini yang perlu diperhatikan ketika posisi bearish. Apakah pola mendatar atau pola lengkuan ke bawah. Gitu ya. Mungkin menjawab ya ICP ya. Kalau saya secara pribadi tidak mau beli. Gitu ya. Karena sudah produk kalau sudah seperti ini sebenarnya ngeri juga gitu. Kalau full piye gitu. Ya. Bagus or marketingnya. Oh gitu ya, benar berarti. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya lebih baik dihindari lah. ARB itu ya drop ke 90-an. Iya sama. Jadi semua lah. Kalau saya secara pribadi jujur memang cara saya untuk membeli posisi listing pertama kali di Binance yang produk-produk baru loh ya. Itu mindset saya seperti itu semua teman-teman. Ya teman-teman tidak harus sama seperti saya, tapi minimal dengan cara seperti itu teman-teman tuh tidak sangkut. Siap Om, makasih Om ya sama-sama. ARB koin gratisan. Oh gitu lah ya, apalagi koin gratisan. Ya pertahanannya biasanya seperti itu. Seperti dulu kalau masih ingat koin sebenarnya jadi pintarnya dari Binance itu gini wis rada tak bukain situ ya. Jadi dia staking. Dia kan dapat gratisan toh dari pihak project toh. Tapi apakah itu semua dia dikasih cuman segitu? Enggak. Mungkin juga dia beli, mungkin juga dia dikasih sejumlah lebih dari itu, umpamanya yang di stakingin 15, ya kamu tak kasih kuota 30 free. Tapi kan si pihak itu kan dapat 70, taruh aja seperti itu gitu loh. Nah berarti kan tujuannya untuk apa? Untuk menjual produknya biar laku. Kalau sudah di atas, kenapa saya ketika listing di Binance itu 94%. Jadi nanti disitulah pertahanan sebetulnya itu terjadi. Sebenarnya kita menunggu momentum itu. Ya momentumnya lama-lama. Tapi aman, maksud saya gitu. Kalau kamu mau bicara soal aman loh ya. Pembelian yang aman menurut saya setelah saya amati caranya seperti itu. Contoh seperti APT sudah kita bahas sering kan, seperti GAL gitu ya, itu baru. Om SRP mau hold sampai 2 tetap kejual di bulan ini. Kalau SRP nanti bulan Juli itu dipantau ya. Kamu lihat update-nya aja, Bro. Kalau memang karena kan gini, FOMO itu terbentuk seandainya FOMO-nya terbentuk dari Juli ini sudah ngepam tinggi. Ya nanti akan mencari harga sebenarnya. FOMO ini kan liar. Retail itu tidak sambuk bendung. Jadi gini, sebenarnya FOMO itu tidak ada yang bisa membendung selain retail yang nantinya takut sendiri. Will itu kan tugasnya dia itu memompa dari bawah. Jadi gini, saya kasih gambarannya ya. Tugasnya masing-masing. Bagaimana terbentuknya yang namanya FOMO itu terbentuk seperti apa gitu ya. Kurang lebih minimal bisa menjadikan gambaran buat teman-teman. Ini sama, nanti SRP pun sama. Jadi will itu pembelian dari bawah. Dia paling momentum beli itu maksimal di sini nih teman. Di MA9 ini. Dia mompa di sini. Kan naik. Ini retail. Nanti dia tugasnya cuma mompa lagi di sini ketika habis koreksi. Beli lagi ndak. Biarin lagi nanti mompa lagi di sini. Ini tugasnya will. Lah yang di sini ini tugasnya retail. Lah retail ini sejauh mana kerakusannya itu tidak ada yang bisa menakar. Sampai nanti mentok. Lah setelah mentok itu baru muncullah yang namanya harga sebenarnya. Nanti kayak gini nih polanya. Kalau nanti ini SRP digadang-gadang akan membentuk ATH baru yang di luar nalar.
Nah, kemungkinan pola yang akan terjadi seperti ini. FOMO yang menjulang yang di luar akal karena retail. Dan nanti akan terjadi yang namanya harga realistis atau harga sebetulnya kekuatan market investor itu sepakatnya sebenarnya segini. Holdernya semua itu sepakatnya segitu. Kurang lebih bacanya seperti itu. Gitu ya. Khusus untuk SRP akan pola. Jadi kalau dia membentuk yang namanya ATH baru, dia akan momentumnya ya ini bull run ini namanya. Makna dari bull run itu. FOMO yang terbentuk terus membentuk harga kestabilan. Ketika kestabilan harga itu klik double bottomnya kan berarti dia dipertahankan oleh para holder saat itu, baru dia ngegas lagi momentum lagi. Kurang lebih gambaran untuk SRP ke depan seperti itu. Berbeda dengan posisi riwayat 2019 bisa saja terjadi tidak sama khusus untuk SRP. Itu ingat-ingat teman-teman. Kalau saya asumsinya seperti itu. Buka aib. Ojo. Gue marahi kowe iki. Gue ana intele lho, ngomong ana intele lho iki. Ndak lah. Jangan. Bukan saya bukan membuka aib itu. Ini kan kita tujuannya di room ini kan kita mengedukasi. Ya, saya berharap biar teman-teman ora keceblong terus, ke FOMO terus mesakno. Indonesia ini hebat-hebat. Makasih ya Farida. Indonesia ini hebat-hebat, Indonesia ini kita ini boleh gagal sekali, tapi tidak boleh jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Pesan saya gitu. Boleh kita belajar dulu di sini, kita belum pengalaman, tidak apa-apa. Tapi kalau track berikutnya kita jatuh pada lubang yang sama, yuk kebangetan sebetulnya. Tetapi banyak orang yang jatuh ke lubang berikutnya dan berikutnya sama terus. Yuk kuwi jenenge kecanduan, kepengen tiba. Penonton. Ya. Yang jatuh ning kono terus kuwi jenenge menikmati. Gitu ya. Gitu ya. Jadi saya berharap Indonesia ini punya calon investor-investor yang hebat-hebat. Saya percaya sekali. Akan banyak tumbuh investor-investor yang hebat. Yang penting apa? Indonesia itu investornya harus suka ilmu. Jangan ikut-ikutan, pelajari. Kenapa saya lebih menekankan kepada ilmu-ilmu dasar seperti ini? Makasih Farida. Karena ini yang bisa membuat teman-teman mengeksekusi tradingnya. Saya tidak bisa sama teman-teman kan 24 jam. Tapi minimal teman-teman punya dasar yang baik dulu. Oh ini aku eksekusi. Oh ingat pada dulu mamanya contoh ini. Ketika sudah nembus di sini, sudah pernah dibahas Om Iwan. Berarti praberis ini terjadi. Ya berarti kan kita ingat otomatis untuk mengeksekusinya. Terus ketika ada posisi belok MA 99, berarti kan kita ngingat rekaman kita akan mengeksekusi setiap trading kita. Di sini yang sebenarnya teman-teman perlu terus untuk lakukan eksekusinya gitu. Makasih Farida. Gitu ya. Jadi dengan seperti itu saya berharap trading teman-teman bisa menjadi, saya butuh cerita sebenarnya dari teman-teman bahwa oh ya Om, sekarang itu saya eksekusinya sekarang lebih matang, lebih mapan, lebih tertata, portofolioku jarang sangkut. Nah itu yang akan membuat kita ini berceritalah nanti di setiap media sosial, edukasi orang lain, bagikan ilmu. Apa yang teman-teman dapat itu bagiin. Saya berharap Indonesia ini semakin cepat, tugas kita itu semakin baik. Indonesia memiliki investor yang cukup handal semua, margin semua, itu devisa negara akan sangat besar. Itu harapan saya itu. Goalnya itu saya berharap itu, teman-teman. Gitu ya. Saya perlu ingetin lagi, Juli awal hati-hati. Ya, Juli awal hati-hati. Itu warningnya.
Sudah cukup ya teman-teman. Wih, bablas lagi setengah, sudah 2 jam sampean. Men. Gitu ya, cukup ya. Cukup ya Pak Edi. Cukup ya Bro Norman. Iya, kelebihan. Saking kenaan nih. Makasih ya. Makasih ya Bro Norman buat pausnya 3. Terima kasih, semoga take profit selalu. Terima kasih Bro Sebastian, Farida, Bang Ar, User, Bang Lasno, Bro Enggi, Senang Bapak, Elite Global, Ponic Beauty, Komiko, HW, PUBG, Budi, Pak Ali 66, Pak Edi, David, Putri Demak, Ponggi, Ahmad, Ndasgeri, Gul Tom, Bang Dwi, CHY, Coco, Barang Bekas, Doni Kurniawan, ya, Bro Dimas, Wika, Rombengan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Senang Bapak juga ya, makasih semuanya. Om Iwan, makasih Om sudah banyak sharing yang bermanfaat buat kita. Sehat selalu ya, terima kasih semuanya ya. Yoyo Bang Yoyo ya, makasih, semoga bermanfaat, tetap biar ya, selalu take profit selalu, sehat selalu. Indonesia suka ilmu. God bless you all.